Wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Slide share saya sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Oke. Ini kita lanjut dengan pembahasan tentang virtualisasi. Jadi virtualisasi ini sebenarnya basic ataupun dasar atau fondasi dari cloud computing. Nanti kita akan lihat hubungannya di mana di slide yang di depan gitu. Mungkin Anda juga sudah terima tentang virtualisasi ini di dalam perkuliahan sistem operasi ya. Jadi tidak lepas dari situ sebenarnya. Jadi mulai dari sistem operasi, Anda belajar ada satu chapter atau satu bagian yang membahas tentang virtualisasi. Kemudian dari virtualisasi ini muncullah teknologi cloud computing. Jadi betul-betul basicnya Anda harus tahu dulu sistem operasi, kemudian virtualisasi, baru kemudian di cloud computing. Nanti kita akan lihat ada berbagai macam model virtualisasi di dalam pembahasan di sini. Nah, mungkin pada saat awal, ketika Anda masih belajar sistem operasi, virtualisasi ini masih sebatas menyediakan arsitektur sederhana, CPU, storage, memori, dan device lainnya yang divirtualisasikan. Nah, batasannya sih sesimpel itu ya. Kemarin juga mungkin saya sudah perlihatkan dengan Anda virtualisasi yang sederhana di dalam laptop ataupun di PC. Kita bisa menggunakan Oracle VirtualBox atau VMware juga punya VMware Desktop. Nah, Anda bisa gunakan itu untuk bermain-main virtualisasi, atau kalau Anda ingin yang open source yang juga bisa dipakai, itu ada QEMU tapi khusus untuk Windows, yang ada di Windows ya. Tapi kalau misalkan Anda sudah pakai Linux, itu lebih baik lagi karena memang running asalnya atau native-nya di dalam Linux. Nah, diharapkan kalau sudah tahu tentang materi hari ini, Anda bisa mendeskripsikan virtualisasi itu apa sih. Sebenarnya ini di dalam sistem operasi sudah. Kemudian apa yang membedakan dan apa yang sama antara virtualisasi dan cloud computing. Tadi saya sudah sebut di depan, virtualisasi ini adalah basis dari cloud computing. Kemudian ada beberapa teknologi virtualisasi, salah satunya adalah KVM, dan juga Huawei sendiri punya Fusion Sphere virtualisasi yang ada di solusi virtualisasi yang ada di Huawei. Ini baru intro, nanti untuk lebih detailnya kita akan belajar yang virtualisasi di Huawei ini di chapter yang berikutnya. Kita lihat dulu virtual machine. Ya, mungkin Anda sudah pernah lihat yang simple di dalam Windows. Kebetulan saya pakainya, yang saya gunakan di sini sistem operasinya Windows ya. Di sini ada VMware Workstation dan Oracle VirtualBox. Nah, ini contoh aplikasi virtualisasi. Kita bisa bikin virtual mesin di sini. Nanti kita bikin virtual mesin, kita mau taruh sistem operasi apa, kemudian kita mau kasih alokasi resource komputasinya itu berapa, CPU berapa, memori berapa, dan yang lain-lain. Ya, ini contoh aja kalau kita menggunakan Oracle VirtualBox atau VMware ya, sama juga kalau kita bikin virtual mesin, kita mau alokasikan resource komputasinya berapa, kemudian kita mau isi di dalamnya sistem operasi apa. Dan semuanya simple ya. Running di atas sistem operasi kita, dan kita bisa memanage virtual mesin kita dengan konsol ataupun dengan aplikasinya tadi. Nah, virtualisasi itu sendiri sebenarnya membuat, kalau kita punya host mesin
Nanti mungkin ada beberapa istilah yang harus Anda ingat atau Anda pahami. Di dalam virtualisasi ada host mesin, ada host operating system, kemudian ada guest machine atau virtual machine, kemudian ada guest operating system. Nah, ini adalah host mesin. Ya, kita punya komputer atau kita punya server. Di dalamnya tentu saja ada memori, CPU, dan juga resource lainnya. Nah, ini kan nanti ada sistem operasi. Sistem operasi ini tentu saja di dalamnya ada berkas-berkas atau ada file-file. Nah, yang hardware tadi itu diemulasikan atau dibuatkan semacam tempat khusus gitu ya, di mana tempat ini seolah-olah sekali lagi berupa mesin kosong atau virtual komputer gitu, di mana nanti virtual komputer ini akan punya resource-nya masing-masing. Jadi virtual komputer ini akan punya resource-nya masing-masing. Jadi resource-nya itu akan masing-masing dan itu terpisah satu sama lain. Terpisah satu sama lain, tidak akan tergabung. Masih akan punya tempat sendiri-sendiri. Tidak akan tergabung satu sama lain. Mungkin lebih detailnya kita bisa lihat sebentar. Nah, ini setiap mesin yang ada di sini dengan sistem operasinya masing-masing tentu saja. Ini akan punya alokasi file atau alokasi storage masing-masing. Mungkin lebih detailnya coba saya lihat. Di sini Anda bisa lihat ini adalah filenya. Kemudian di sebelah sini adalah sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini adalah sistem operasinya. Sorry, bukan sistem. Ini adalah virtual mesinnya. Kebetulan saya kasih virtual mesin ini nama sistem operasinya. Bisa aja nih kita kasih nama VM1, VM2, dan seterusnya. Tapi kebetulan saya ngasih namanya di sini adalah sistem operasinya. Kemudian kalau kita lihat sebelah kanan, sebelah kiri, ini adalah tempat di dalam Windows file folder, di mana ini ada isinya storage, jadi tempat ini ada isinya storage. Ya, kalau kita lihat sebenarnya paling besar ini file virtual disk image ini adalah storage ya, dan juga catatan-catatan lain ataupun logs yang terkait dengan virtual machine yang ada di sini. Jadi kalau tadi kita andaikan ini misalkan Windows 10 isinya atau VM1 ya. Jadi ini adalah VM1. Kemudian VM2-nya tadi apa ya? VM2-nya Ubuntu Server. Ubuntu Server. Dan seterusnya. VM3 dan seterusnya. Nah, jadi
Sederhananya seperti itu virtualisasi. Ini berada di dalam host mesin. Jadi mesin-mesin virtual tadi berada di dalam host mesin. Sejarahnya sendiri Anda bisa baca di internet banyak. Dari tahun 1964 ini IBM memulai virtualisasi di mainframe. Nanti kalau Anda buka buku sistem operasi juga biasanya di situ dijelaskan kapan pertama kali virtualisasi mulai dikembangkan atau mulai di riset. Sampai dengan sekarang pun masih terus berlanjut sebenarnya riset-riset tentang virtualisasi ini. Jadi tidak berhenti di dalam ketemu KVM. Ini salah satu mungkin yang cukup fenomenal sampai sekarang masih digunakan teknologinya SEN juga. Nanti kita akan lihat perbandingan SEN dan KVM. Ya, kemudian yang lagi banyak dan gencar digunakan terutama oleh para pendukungnya Twitter itu ada Docker ya. Jadi Docker ini besar karena ada salah satunya didukung oleh Twitter. Nah, Docker sendiri juga banyak digunakan oleh para programmer untuk mengemulasikan atau memvirtualisasikan sebenarnya bukan virtual machine di Docker ini. Saya lebih memandang kalau Docker ini yang divirtualisasikan itu sistem operasi sebenarnya. Jadi dia berjalan di atas sistem operasi apapun, bisa Windows, bisa Linux, kemudian dia seolah-olah kayak kontainer juga sebenarnya seperti virtual machine juga, tapi tidak seperti virtual machine yang lainnya gitu. Jadi dia hanya berjalan di atas satu sistem operasi. Ya nanti kapan-kapan kita bisa bahas tentang Docker, karena Docker ini juga teknologinya semakin banyak digunakan sekarang. Nah, tadi saya sudah sebut beberapa hal yang perlu Anda ingat di dalam virtualisasi dan juga cloud computing. Ada GSOS, ada guest mesin, kemudian hypervisor, host operating system atau host OS, dan host mesin. Jadi kalau kita lihat kita punya server atau kita punya tadi saya pakai laptop ya. Saya punya laptop atau Anda mungkin yang di rumah punya PC. Nah, ini termasuk dengan host machine. Di host machine ini kita bisa install aplikasi, kita juga tentu saja punya host operating system. Kebetulan di saya pakainya Windows 10. Dari sini nanti kita bisa install ya salah satu aplikasi untuk virtualisasi tadi di laptop saya ada dua. Kita pakai salah satunya saja, pakai VirtualBox. Nanti di dalam VirtualBox ini kita bisa membuat virtual machine. Ya, ada sistem operasinya, ada aplikasi yang bisa kita runningkan di atasnya. Nah, virtual machine ini sebenarnya istilahnya sama ya. Virtual machine ini sebenarnya sama istilahnya. Ini adalah hal yang sama, guest machine atau virtual machine. Kemudian virtual machine ini kalau kita ingin meminta sesuatu atau mengeksekusi task atau command, maka biasanya akan menggunakan ini, hypervisor istilahnya. Jadi ini ada satu layer atau ada satu bagian di dalam virtualisasi ini yang menjadi jembatan ke arah ini sebenarnya, ke arah sistem operasi lanjut ke hardware. Nanti kita akan lihat lebih detailnya di slide yang berikutnya. Ya, sekali lagi di sini paling simpel kalau kita mau ingat-ingat
host machine itu fisikal. Jadi kalau kita mengingat-ingat, host machine itu adalah komputer fisik, entah itu server, laptop, PC, atau mungkin Anda yang punya tablet mau jalankan virtualisasi di tablet atau di smartphone itu. Ya, itu adalah fisikal, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa diraba gitu, yaitu fisikal mesin. Tapi kalau kita mengacu ke gas mesin, maka ini adalah mesin virtual. Jadi saya sudah sebut virtual mesin itu sama dengan gas mesin. Kemudian hypervisor, sekali lagi ini ada satu lapisan atau satu library atau satu modul gitu ya yang ada di dalam sistem operasi, maupun kalau kita jalankan VirtualBox berarti di dalam aplikasinya, yang tugasnya melakukan monitoring, kemudian menjembatani dari virtual mesin ke resource yang ada di host mesin melalui host operating system. Kalau dia berjalan di host operating system, nanti kita akan lihat model hypervisor lain yang dia berjalan dalam sistem operasinya ya. Kalau di VirtualBox, hypervisornya jalan di aplikasi ini. Jadi untuk hypervisor yang modelnya kayak VirtualBox ini agak khusus ya. Ini jalannya di sini. Nah, tadi saya sudah sebut-sebut tentang hypervisor. Ada yang berjalan di atas operating system. Contohnya tadi VirtualBox. Tadi juga saya buka VMware yang buat desktop. Atau kalau Anda jalankan QEMU yang ada di atas sistem operasi Linux misalkan, maka ini masuk ke golongan hypervisor atau virtual mesinnya ini yang tipikalnya berjalan di atas operating system di host. Ini nanti yang akan membantu atau menjembatani kalau ada request ke resource hardware itu dibantu oleh virtual oleh hypervisor ya, virtual machine manager gitu. Jadi kalau misalkan kita mau request audio gitu, jadi dari atau network gitu ya. Jadi dari aplikasi misalkan Zoom kita jalankan di virtual machine, nanti ini ke guest host. Dari guest host ke virtual machine-nya, nanti ini masuk ke virtual hypervisor saja saya bilang ke hypervisor lanjut ke sistem operasi di host, kemudian ke hardware. Ya, hardware-nya tadi misalkan sound, kemudian network, dan yang lain-lain. Ada juga yang berjalan jadi satu di sistem operasi, ya. Dalam modul sistem operasi. Ini contoh KVM, dan yang lain-lain. Nah, kalau seperti ini kan dia tidak ini, dia nggak banyak loncatnya gitu. Jadi bisa lebih hemat. Sini ke sini langsung ke hardware. Jadi ini diingat-ingat dalam virtualisasi ada tipe 1 dan tipe 2. Ini sering kalau Anda buka-buka googling gitu, biasanya ini juga sering dijelaskan antara tipe 1 dan tipe 2. Nah, di depan tadi kita sudah bicara sedikit tentang karakteristik virtualisasi. Karakteristik dari virtualisasi salah satunya adalah partition. Partition di terbagi-bagi. Kalau kita lihat lagi, sebentar saya coba share screen. Nah, kalau kita lihat di sini kan sebenarnya ini terpartisi ya, terbagi-bagi. Masing-masing akan punya foldernya sendiri-sendiri. Masing-masing punya foldernya sendiri dan tidak akan mengganggu satu sama lain. Jadi kalau ada
Contoh ada virus di Windows 10, dia tidak akan pindah ke Windows 7 selama kita tidak mengkonekkannya satu sama lain. Dengan catatan kita tidak mengkonekkan dari satu virtual mesin ke virtual mesin yang lainnya, tidak kita hubungkan dengan jaringan. Nah, ini yang disebut dengan isolated. Jadi ketika ada virus, selama ini tidak kita konekkan dengan jaringan ke sebelah, maka ini tidak akan menyerang yang sebelah. Begitu juga kalau misalkan kita main-main atau kita membuat virus. Misalkan ada yang ingin membuat virus di dalam lingkungan virtualisasi, kita buat di sini. Maka ini selama tidak kita hubungkan dengan komputer host atau tidak kita hubungkan dengan komputer guest yang lain atau virtual mesin yang lain, maka di sini akan tetap aman. Yang lain-lainnya aman ya. Virusnya cuma akan ada di sini saja, di dalam lingkungan yang terisolasi. Jadi kalau kita pandang lagi di sini, kita bikin virus misalkan di Windows 7, ya dia cuma akan ada di Windows 7 ini saja. Tidak akan kemana-mana. Dan ini juga dalam virtual disk image ya, di dalam image hard disknya ini, dia tidak akan pergi kemana-mana, tidak akan bisa juga keluar. Sekali lagi dengan catatan selama tidak kita konekkan. Kalau kita tidak konekkan, ini juga tidak kita konekkan gitu. Kita isolasi, benar-benar isolasi gitu. Istilahnya kalau sekarang mungkin di karantina. Kalau sekarang ada orang di karantina ya seperti itu. Jadi virus ini sebenarnya sudah dikarantina dengan lingkungan virtualisasi. Jadi aman buat yang mengembangkan virus, dia tidak akan keluar. Kecuali kalau misalkan suatu saat Anda bikin koneksi ke sini atau Anda bikin koneksi ke sini, nah itu ada kemungkinan virusnya akan lewat jaringan ini masuk ke VM atau guest host yang lain. Kemudian encapsulate. Ya, jadi ini sebenarnya contoh encapsulate ya. Kalau kita lihat Windows 7 tadi, kita masukkan dalam virtual disk image, ini sebenarnya encapsulate. Jadi dia dikapsulkan gitu ya istilahnya, atau dibuat dalam container. Ya, istilahnya biasa kalau di dalam virtualisasi istilahnya namanya container. Dibuat dalam tempat gitu. Di sini tempatnya adalah virtual disk image. Semua operasi, semua kegiatan itu berada di dalam kapsul atau kontainernya. Bukan foldernya ini sebenarnya. Foldernya ini cuma untuk memudahkan manajemennya, tapi yang lebih apa? Lebih detail atau bukan lebih detail. Lebih tepatnya itu berada di dalam virtual disk image. Kemudian independen. Ya, satu sama lain tidak akan saling mengganggu. Dan satu sama lain itu bisa punya alokasi resource masing-masing. Jadi tidak akan apa ya? Tidak akan inilah ya. Ini masing-masing punya prosesornya sendiri-sendiri, kemudian juga alokasi memorinya sendiri-sendiri. Selama alokasi memori ini tidak melebihi yang ada di dalam host mesinnya, maka dia tidak akan ada masalah. Ini kita alokasikan di bawah dari mesin hostnya. Gitu. Pak, kalau misalkan itu totalnya ternyata lebih gimana? Nggak masalah juga. Jadi ini sebenarnya alokasinya lebih ya. Yang paling bawah ini Ubuntu desktopnya 8. Ini 1024 nggak masalah ya. Ini 4, 8, 4 sudah 12. Ya, ini tambah 6 itu 12 tambah 6 berarti 18. Ini 8. 8 berarti sekarang sudah 24. Tambah 8 lagi 24 tambah 8 32. Tambah 4 lagi 32 berarti 36. Nah, totalnya 36. Sedangkan memorinya di dalam sini mungkin cuma 16 ya hostnya. Dan itu nggak masalah. Walaupun semua berjalan bersamaan. Jadi paling lelet gitu aja.
Tapi masing-masing akan punya resource-nya sendiri-sendiri. Nah, resource ini akan bergantian. Jadi dijadwalkan oleh tadi hypervisor atau VMM, virtual machine manager-nya itu akan menjadwalkan ini, makanya di sini pindah-pindah ya. Kapan resource itu digunakan oleh VM1, kapan resource itu digunakan oleh VM2. Jadi dia menjadwalkan pergantian penggunaan resource. Nah, untuk penjadwalan resource komputasi, Anda bisa cek di perkuliahan sistem operasi. Sebenarnya di sana sudah disebutkan beberapa metode di mana setiap task itu kita bisa atur, atau setiap tugas yang berjalan dalam sistem komputer kita itu kita bisa atur penggunaan resource-nya gitu. Jadi nggak rebutan atau tidak deadlock gitu. Nah, salah satu tugas virtual machine manager atau hypervisor adalah melakukan penjadwalan. Ya, tentu saja nanti berkomunikasi dengan host operating system. Jadi host ini akan berkomunikasi dengan virtual machine manager atau hypervisor dalam proses melakukan penjadwalan resource tadi. Resource-resource yang ada di sini dijadwalkan oleh si hypervisor. So, jadi nggak ada masalah, dan dari sini juga kita akan dapat utilisasi hardware itu baik ya. Jadi tidak ada hardware yang nganggur atau idle atau apa ya, istilahnya mubazir lah. Jadi sudah punya komputer server gitu ternyata hanya 30 atau 40% saja dari total seluruh resource yang terpakai, ya sayang juga. Udah beli mahal-mahal ternyata nggak maksimal penggunaannya. Nah, salah satu keuntungan penggunaan virtualisasi ini bisa memaksimalkan atau utilisasi dari hardware-nya itu bagus. Jadi kita bisa meningkatkan utilisasi dari hardware dengan penggunaan virtualisasi. Nah, kemudian kalau kita pandang dari CPU, jadi CPU ini ada yang full virtualization, artinya divirtualisasi penuh. Virtualisasi penuh, ada juga para virtualization. Jadi connect ke hardware ataupun resource komputernya ini lewat hypercall atau lewat, ya sederhananya bisa kita bilang hypercall ini API tapi di level sistem operasi. Dua-duanya punya plus minus, ya. Ada plus minusnya lah antara full virtualization dan para virtualization. Nanti kita akan lihat di chapter yang berikutnya kalau plus minusnya. Ya, di sini kita bisa lihat perbedaannya kalau di dalam full virtualization di sini yang muncul adalah instruksi kernel. Anda bisa lihat detailnya di sebentar. Karena di sini nanti kalau Anda buka-buka tentang KVM, ini kebetulan saya ngambilnya yang KVM karena KVM open source, jadi dokumentasinya biasanya lebih lengkap dan lebih komplit. Jadi yang muncul ke bawah ini adalah instruksi kernel. Kalau pakai hypercall ini adalah API, munculnya adalah API. Ya, instruksi-instruksi di sini biasa penggunaan resource di hardware, entah itu CPU, memori, dan yang lain-lain. Nah, untuk memori sendiri, tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa semua virtual machine akan berbagi resource. Salah satunya adalah memori, dan ini bisa jadi dijadwalkan. Penggunaan memori yang ada di sini ini dijadwalkan. Tidak harus modelnya seperti ini. Kalau ini kan seolah terlihatnya ini 9 slot, ini 9 slot, gitu, dan seterusnya. Ini cuma untuk memudahkan saja, untuk ilustrasi. Jadi seolah-olah ini sama 9 kali 9 slot ya di sini 99.
walaupun Anda punya di sini totalnya anggap aja ini 9 giga gitu, tapi ternyata memori Anda cuma di dalam host mesin Anda cuma 16 gitu. Kayak tadi ya. Bisa juga nggak ada masalah, tapi nanti penggunaan slot memori di sini akan diatur oleh si hypervisor, dijadwalkan. Jadi penggunaan slot-slot memori yang ada di dalam host memori atau host mesin itu akan dijadwal oleh si hypervisor. Nah, kalau kita lihat di sini kan ini polanya acak ya, tidak selalu berada di satu tempat yang sama. Ya, ini juga sebagai gambaran bahwa mana slot yang kosong atau yang tersedia itu yang akan digunakan oleh si hypervisor untuk meletakkan memori dari virtual machine. Sekali lagi di dalam memori itu alokasinya tidak fix dalam artian dinamis gitu. Lain hal kalau di hardware, nah, kalau di storage. Jadi kalau kita punya storage, kita bisa atur storage di sini. Ya, ini storage-nya. Kita bisa atur storage di sini fix gitu. 10 giga ya 10 giga, 20 giga ya 20 giga, nggak akan membesar ataupun mengecil. Tapi kita bisa atur juga storage-nya ini dynamic atau sesuai porsinya saja. Jadi ketika kita mengisi virtual machine kita 3 giga ya dia akan 3 giga. Kemudian kita ngisinya naik sampai 5 giga ya 5 giga. Bisa dibuat fleksibel kalau storage dan bisa dibuat fix. Tapi kalau untuk memori kita biasanya memori ini dalam host mesinnya itu tidak pernah fix, tidak pernah bisa kita atur fix. Jadi dia terjadwal penggunaannya seperti yang tadi ya kita lihat ini, yang mengatur resource memory salah satunya ada di sini, ada di bagian ini. Sehingga walaupun kita punya cuma 16 giga, kita mau tempatkan di sini totalnya misalkan 9, totalnya ada berapa nih? 9 kali 4 virtual mesin, berarti ada 36. Ya, ini tentu saja lebih besar jumlah memorinya daripada yang ada. Ini akan diatur oleh si sistem operasi untuk alokasi memori di host. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di depan. Plus minusnya full virtualization dan para virtualization. Di full virtualization karena semua disimulasikan, ya emulator istilahnya, dalam bentuk emulasi, maka bisa jadi nanti performance-nya akan, bukan bisa jadi, biasanya sih kebiasaan performance ini menurun. Karena emulasi itu tidak hardware murni. Sekali lagi emulasi itu tidak hardware murni, sehingga ketika kita akses, ya karena dia bentuknya software, itu akan lebih lambat responnya. Contoh saja kalau di jaringan, kita bisa bikin software switch, kita bisa juga menggunakan hardware switch. Jadi di dalam jaringan itu kita bisa bikin emulasi switch dalam bentuk software, itu tidak pernah lebih cepat daripada yang hardware switch ya, switch yang menggunakan chip istilahnya, atau yang menggunakan CPU khusus untuk switching. Tapi kalau kita mau emulasikan bisa, ya tentu saja dengan konsekuensi ini tadi, performance-nya itu akan menurun. Kemudian ada para virtualization, tadi yang di depan tadi, dia akan langsung bisa connect ke hardware dengan menggunakan API di sini. Ini jauh lebih cepat. Ya, biasanya digunakan untuk hard disk dan NIC atau network interface card. Ya, performance-nya akan jauh lebih cepat. Ada yang namanya nanti
virtual I/O istilahnya kalau di sini. Kita bisa bikin I/O virtual. Ini nanti aksesnya akan jauh lebih cepat daripada yang emulasi. Ada juga yang I/O through. Ya, jadi kita bisa mengakses secara langsung ke hardware seolah-olah bukan virtual mesin, ya, seolah-olah seperti host mesin. Jadi kayak host mesin kita tentu saja ini akan jauh lebih cepat dan tentu saja ini perlu dukungan dari hardware-nya. Jadi kalau hardware nggak support ya nggak bisa juga gitu. Dia harus disupport oleh hardware-nya. Nah, apa hubungan virtualization dan cloud computing? Ya, jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa virtualization ini adalah basis dalam cloud computing di mana kita bisa membuat mesin-mesin virtual, mesin-mesin virtual yang nanti kita bisa akses dan kita bisa taruh layanan di dalam mesin-mesin virtual tadi. Saya ambil contoh AWS ya, yang cukup besar gitu, pemain paling besar lah mungkin untuk saat ini. Nah, di AWS itu kan kita bisa buat virtual mesin. Kita bisa bikin virtual mesin, nanti kita taruh di dalamnya layanan macam-macam. Misalkan kita mau taruh platform e-commerce gitu. Contoh lain mungkin yang pernah Anda pakai Tokopedia gitu. Tokopedia ditaruh di Alibaba Cloud gitu ya. Ya itu ditaruh di mesin virtual sebenarnya, mesin virtual di Alibaba Cloud itu. Ya basisnya adalah cloud computing. Jadi Topet sendiri menggunakan cloud miliknya Alibaba dengan menaruh server-servernya dalam bentuk virtual machine. Yang layanannya itu disampaikan kepada Anda. Anda buka aplikasi, Anda buka website gitu, ya sebenarnya Anda sedang mengakses layanan Tokopedia yang ada di dalam virtual machine dari cloud-nya Alibaba. Jadi kalau ditanya persamaannya apa cloud computing dan virtualization? Ya, cloud computing dan virtualization sama-sama menggunakan platform virtualisasi gitu. Entah itu KVM, entah itu Hyper-V, entah itu uh, VMware dan yang lain-lain. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau virtualisasi ya sudah sebatas ini saja, dia memvirtualisasikan resource. Contohnya server gitu. Contoh lain network dan yang lain-lain. Kemudian kalau cloud, ya kalau kita berbicara tentang cloud maka ini adalah keseluruhan dari layanan yang bisa disediakan oleh cloud. Masih ingat di pertemuan yang kemarin, di mana cloud computing itu kita bisa sampai dengan service as a service, ya, layanan sebagai layanan. Ada platform as a service, kemudian ada infrastruktur as a service. Nah, mungkin kalau kita bisa sederhanakan virtualisasi ini sampai di infrastruktur as a service. Ya. Sedangkan cloud ini arahnya service as a service. Jadi dia memberikan berbagai macam layanan yang ada di situ. Layanan apa aja yang bisa diberikan cloud? Ya banyak. Nanti kita mungkin minggu depan akan saya lihatkan apa saja layanan yang bisa diberikan oleh cloud. Saya belum cek karena kemarin voucher cloud-nya Huawei ini habis dan kemudian juga yang punya AWS saya itu pindah platform ya. Jadi saya belum bisa tunjukkan, tapi minggu depan saya akan perlihatkan mungkin juga sekaligus sedikit demo workshop gitu pembuatan virtual machine di AWS Cloud dan di Huawei Cloud itu seperti apa. Kalau misalkan bisa ini bisa di deploy di situ.
kalau masih ada vouchernya dan bisa diaktifkan. Kalau tidak, nanti mungkin kita bisa pakai VirtualBox atau pakai langsung Fusion Compute-nya punya Huawei. Nah, untuk teknologinya sendiri di virtualisasi ini ada yang open source dan ada yang closed source atau proprietary. Proprietary ini maksudnya kalau pakai bayar gitu. Sederhananya begitulah. Atau mau mengembangkan programnya mau di otak-atik, ya kita harus bayar license. Nah, yang open source tadi sudah saya sebut-sebut di depan, ada KVM dan ada Sen. Kemudian yang proprietary, Hyper-V, VMware, dan Huawei dan yang lain-lain. Ya banyak ya, bukan hanya yang ada di sini saja. Jadi kalau misalkan Anda beli packaging yang komplit gitu, kayak contohnya apa? Nutanix misalkan atau Sengfor gitu, itu proprietary, Anda harus bayar. Tapi kalau misalkan Anda beli bukan beli, Anda pakai produk open source kayak Proxmox, nah itu engine-nya pakai KVM, itu open source. Jadi suatu saat Anda akan mungkin berhadapan dengan produk yang komplit solusinya ya. Istilah lainnya Hyper Converged Infrastructure atau HCI. Biasanya jualannya bukan cuma virtualisasinya saja atau cloud atau private cloud gitu ya. Jadi jualannya itu total solution ya. Nah, salah satunya kalau yang banyak digunakan ini ada Sengfor, kemudian yang open source ini Proxmox salah satu yang banyak juga digunakan. Nanti kita akan lihatlah lebih lanjut, mungkin sekarang Anda banyak istilah macam-macam yang berseliweran di kepala Anda, tapi nanti saya akan perlihatkan satu persatu contoh realnya seperti apa. Nah, ini perbedaannya antara SEN dan KVM. Kalau SEN ini dia membagi menjadi domain 0 dan domain-domain, yang modelnya seperti ini, domain-domain. Kemudian kalau di KVM dia ngebaginya dalam bentuk seperti ini. Ya, ini anggap saja VM, virtual machine, ini virtual machine, ini juga virtual machine. Kita bisa lihat di sini, kalau di dalam SEN, semua virtual machine itu akan terkoneksi dulu dengan domain 0, baru ke hardware lewat hypervisor. Nah, sedangkan di dalam KVM ini akan melewati KVM, yang mana KVM dan hardware driver ini adalah bagian dari sistem operasi. Baru kemudian ke hardware. Kalau kita pandang ini sebagai virtual machine juga, maka sebenarnya agak-agak ada jeda ya sebenarnya kalau di sini ada delay gitu. Jadi ke sini dulu, baru kemudian ke hypervisornya, baru kemudian turun ke sini. Nah, kalau di sini kan modelnya dalam sistem operasinya langsung ya. Jadi dalam sistem operasinya langsung, sehingga dari sisi performance bisa lebih baik gitu. Nah, tadi kita sudah lihat tentang KVM. Ya, di dalam KVM-nya ada QEMU tadi. Ya, ini emulatornya. Dan QEMU ini kita gunakan untuk membuat virtual machine. Nah, kalau kita lihat kembali lagi di sini, maka nanti dari QEMU ini akan connect ke KVM atau ke hypervisor yang ada di sistem operasi. Jadi kalau kita bicara Linux kernel, ini sama dengan sistem operasi.
Ini sama dengan Linux, ini sama dengan di smartphone Anda. Kalau Anda pakai smartphone Android, ya Android itu pakainya Linux kernel. Kemudian ada yang pernah pakai router OS Mikrotik, ya itu juga dalamnya Linux kernel. Jadi kernelnya sendiri itu adalah Linux. Ya sistem operasinya lah, inti dari sistem operasi, kasarannya seperti itu. Jadi KEMU ini nanti akan connect ke KVM. Nanti dari sistem operasi atau kernel inilah yang akan terkonek dengan hardware-hardware yang ada di sini. Memori, CPU, network, storage, dan yang lain-lain. Ya termasuk peralatan I/O device yang lainnya juga akan dikelola oleh sistem operasi. Jadi sekali lagi kalau Anda lihat di dalam sistem operasi pasti ada chapter yang membahas tentang virtualisasi dan cloud computing. Nah, arsitekturnya KVM sendiri kalau kita lihat ada manajemen tools-nya. Ya, manajemen tools ini nanti Anda bisa pakai untuk mengelola virtual machine Anda. Biasanya kadang manajemen tools ini kalau sekarang sudah dalam bentuk GUI. Tapi tentu saja kalau misalkan GUI tanpa modul-modul ini maka tidak akan bisa running. Rata-rata sekarang sudah GUI. Kemudian nanti connect ke library virtualization atau libvirt. Ini yang akan connect ke KVM. Ya, ini nanti yang akan ini nanti harus ada. Jadi kalau misalkan Anda mau install KVM atau KEMU di dalam Ubuntu, maka biasanya Anda diminta untuk menginstal library virtualization. Karena kalau nggak diinstal ya nggak akan bisa jalan. Ini salah satu modul yang harus ada di dalam virtualisasi. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan bahwa library virtualization ini yang akan menjadi perantara gitu, istilahnya jadi perantara antara biasanya nanti user adanya di sini, user akan mengakses ke sini saja. Jadi dari manajemen tools ini akan connect ke library virtualization. Sebenarnya ini dari bagian dari sistem operasi. Ini yang akan mengkoneksikan atau yang akan menghubungkan atau mengatur hypervisor yang ada atau virtual mesin yang ada ketika virtual mesin ini mau menggunakan resource yang ada di dalam host mesin gitu. Nah, by default kalau kita lihat ada request gitu ya. Request penggunaan I/O tadi saya sudah lihat kan di sini mungkin ada request. Sebenarnya ini juga I/O ya. Input output juga. Ya, kalau misalkan ada request dari virtual machine atau guest operating system, ya sekali lagi guest operating system jalan di guest machine itu kata lainnya adalah virtual machine. Pertama dia akan connect ke device driver, tentu saja pasti ada driver ya, penggunaan hardware apapun pasti ada drivernya, tinggal drivernya itu bawaan sistem operasi atau driver yang harus kita install terpisah atau kita download baru kita install. Jadi dari driver itu akan masuk ke trap code I/O di KVM modul, kemudian nanti akan dioper ke I/O service. Ya nanti setelah dari I/O service masuk ke emulation, I/O emulation. Baru kemudian masuk ke sistem operasi, ke kernelnya Linux.
baru kemudian di read oleh device driver. Yang ini yang benar-benar hardware, ya. Maksudnya ini yang benar-benar di host mesin. Ini di virtual machine. Baru kemudian ke hardware fisik. Nah, baru dikembalikan, hasilnya dibalikan. Ini kurang ini sebenarnya, baru balik. Misalkan Anda mau apa ya, request audio gitu, request audio ke hardware fisik, kemudian nanti dari hardware fisik audionya akan disuarakan gitu, balik ke emulasi lagi di sini, kemudian masuk ke I/O service, kemudian oper ke bagian KVM modul, baru dikembalikan kepada Anda. Kalau dilihat prosesnya cukup panjang ya di sini. Prosesnya cukup panjang sehingga ini mungkin juga akan lag secara yes, secara performance akan lag. Nah, kalau kita menggunakan virtual I/O di sini prosesnya mungkin lebih sederhana. Nggak banyak gitu kalau kita lihat di sini prosesnya, walaupun stepnya mungkin sama-sama 8, tapi kalau kita lihat nggak seribet yang di sini. Jadi kita pakai virtual I/O di sini, dari guest house itu masuk ke virtual I/O, kemudian masuk ke virtual ring, kemudian di sini ada backend driver, dia masuk lagi ke driver lagi di sini. Ini driver yang ada di host mesin, kemudian request ke physical hardware. Physical hardware dikembalikan langsung ke sana. Jadi dia tidak lewat ini sebenarnya, cuman nanti ada notifnya saja. Jadi tidak akan melewati KVM modul. Nah, ini akan jauh lebih cepat ketimbang yang ada di sini. Jadi mungkin suatu saat Anda nge-benchmark antara virtual I/O dengan non-virtual I/O ya. Dengan default proses seperti ini. Bisa jadi yang virtual I/O, bukan bisa jadi, tapi seringnya virtual I/O lebih cepat. Saya pernah lihat ada beberapa kapan hari benchmark, ternyata virtual I/O jauh lebih cepat daripada proses default yang ada di sini. Oke, tadi kita sudah lihat ada virtualisasi, ada KVM, dan juga konsep dasarnya. Kita lanjut dengan Fusion Compute. Ini adalah platform virtualisasi miliknya Huawei. Sebenarnya sama, di dalam Fusion Compute ini ada Virtual Resource Manager, VRM. Ini tadi yang mengelola resource yang ada. Anggap aja ini adalah apa ya, library virtualnya, libvirt-nya. Ini akan mengelola resource yang ada. Ya, resource-nya tentu saja dimasukkan dalam pools, dimasukkan ke dalam kumpulan resource yang nanti ini bisa kita alokasikan ke cluster-cluster yang ada. Jadi ini kalau di dalam Fusion Compute dia bisa dalam bentuk cluster, bisa juga kita langsung bentuk virtual machine yang berdiri sendiri, tidak berada dalam cluster. Jadi hierarkinya itu bisa seperti ini. Saya mungkin bisa gambarkan. Ini ada cluster, kemudian di dalamnya ada VM-VM gitu. VM-VM, dan clusternya bisa lebih dari satu. Kalau Anda pernah dengar cluster komputer ya, atau komputer cluster, ya ini salah satu implementasinya di sini. Bisa seperti itu, ya model satu. Model kedua, kita juga bisa membuat VM itu berada di luar cluster, berdiri sendiri, kemudian ini cluster sendiri. Nah, kalau di enterprise ini tidak disarankan VM-nya berdiri sendiri, kecuali untuk keperluan tertentu.
Ya, kalau ini kita bisa buat dalam bentuk klaster, jauh lebih baik. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa VRM atau Virtual Resource Manager ini konsol ataupun interface yang akan kita hadapi. Jadi ini adalah user. Jadi kita menggunakan VRM ini untuk mengelola berbagai macam resource yang ada di dalam server kita atau di dalam komputer kita. Selain itu kita juga bisa melakukan instalasi atau provisioning dengan cepat. Ya nanti ini bisa dipraktekkan juga. Kita bisa install Windows dengan cepat, atau kalau kita mau install Linux, di sini pakainya Red Hat. Kalau dilihat logonya, itu juga bisa kita lakukan dengan cepat, sehingga kita nggak perlu berlama-lama dalam proses instalasi. Mungkin yang paling lama kalau setiap kali kita mendeploy sebuah server itu adalah proses instalasi. Tapi dengan adanya virtualisasi ini, kita bisa dengan cepat mendeploy sebuah server dan akhirnya layanan juga akan cepat tersampaikan. Sama dengan di cloud public seperti cloud Huawei maupun cloudnya AWS gitu ya, atau Oracle, Tencent dan yang lain-lain, termasuk juga Alibaba. Ketika kita mau ngedeploy layanan, di mana layanan itu berjalan di atas sebuah server, kita bisa dengan cepat melakukan instalasi. Ya, hitungannya kalau resource servernya besar, hitungannya 1 menit, 2 menit dia sudah up, sudah bisa connect ke internet bahkan kalau kita pakai public cloud gitu. Jadi nggak nunggu seharian atau nggak perlu nunggu 1 jam. Sehingga layanan ini bisa cepat tersampaikan ke klien-klien kita. Nah, di dalam Huawei sendiri ini terbagi menjadi 2 ya. Ada CNA dan ada VRM. Ya, Anda ingat-ingat ini adalah fungsi-fungsinya. CNA ini fungsinya untuk fungsi virtual computing, kemudian juga mengelola virtual machine nodes, kemudian juga pengelolaan CPU, kalau ada istilah compute di CPU, storage atau hard disk, kemudian juga resource jaringan atau network. Nah, ini mungkin lebih detail ya, kalau kita bisa lihat di sini gambarnya, ada cluster-cluster, kemudian juga ada VRM-nya. Ya, cluster-cluster ini di dalamnya computing nodes atau CNA ini ditaruh di sini, di computing nodes ini. Kemudian bisa jadi ada storage server yang kita juga mau combine atau kita masukkan ke dalam topologi kita. Nah, modalnya seperti ini ya. Kalau kita lihat bagaimana VRM ini mengelola atau memanage setiap cluster ataupun CNA. Untuk PRM sendiri ini ada beberapa fungsi yang bisa kita lihat, karena memang VRM ini fungsinya adalah manajemen, sehingga di sini kalau kita lihat fungsi-fungsi yang ada di dalam sini adalah fungsi-fungsi manajemen di dalam private cloud atau cloud computing khusus untuk private sebenarnya. Oke, ini kuis Anda bisa kerjakan di LMS-nya Huawei. Ya, dari sini Anda seharusnya sudah tahu tentang virtualisasi itu apa, kemudian juga
Tadi kita sudah lihat contoh virtualisasi KVM, kemudian juga arsitektur dari Fusion Compute atau virtualisasi platform atau cloud platform yang dimiliki oleh Huawei. Untuk lebih detailnya dan juga nanti seperti apa penggunaannya, kita lihat di chapter yang berikutnya atau perkuliahan yang di depan nanti. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari sini? Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak.